Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, puan-puan, saudari-saudariku sekalian yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati oleh Nabi besar Muhammad. Apalagi yang baru saja telah membaca sholawat nariyah, di mana pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan seseorang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang terdekat tempatnya denganku di hari akhirat nanti adalah yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku. Dalam hadis yang lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah." Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat itu akan menjadi cahaya bagi kalian kelak di hari akhirat nanti. Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, sholawat kepada Nabi Muhammad pun pula pada hari ini adalah merupakan hari Jumat, di mana Nabi Muhammad secara khusus menyebutnya sebagai hari kita bersolawat kepada Nabi. Katanya Nabi, beliau mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah kalian membaca solawat kepadaku pada malam yang terang benderang dan pada siang hari yang cerah, pada siang hari yang bersinar. Para sahabat bertanya, apa itu Rasul? Yang kau maksudkan dengan solawat di malam yang terang dan hari yang terang? Nabi kemudian bersabda, Lailatul Jum'ah wa yaumaha, yaitu malam Jumat atau siang harinya. Siang hari Jumat seperti ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, wahai Rasul, aku banyak bersolawat kepadamu, berapa yang aku jadikan untukmu? Berapa yang aku jadikan untukmu? Itu ada dua perbedaan pendapat para ahli tafsir hadis dalam mengartikan kalimat tersebut. Berapa yang aku jadikan untukmu? Ada yang mengatakan bahwa maksudnya dari sholawat tersebut berapa yang dihadiahkan kepada Nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa dari seluruh waktu senggangku, waktu luangku, berapa banyak, berapa persen yang seharusnya aku gunakan bersolawat kepadamu. Nabi berkata, terserah dirimu. Rasul, jika begitu bagaimana jika sepertiga dari waktuku aku gunakan bersolawat padamu, atau sepertiga dari solawatku aku hadiahkan untukmu? Nabi berkata, silahkan, fa in zidta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahi lebih bagus lagi. Ya Rasulullah, jika begitu setengahnya saja, setengah dari solawatku aku hadiahkan untukmu, atau setengah dari waktu senggangku, waktu luangku aku gunakan bersolawat kepadamu. Nabi Muhammad bersabda, bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Jika begitu 2/3 ya Rasulullah dari waktuku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi, bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idzan falkul. Jika begitu wahai Rasul, seluruh saja. Seluruh solawatku aku hadiahkan untukmu, atau seluruh waktuku yang luang, yang senggang, selain daripada yang fardu, sholat, makan, misalnya tidur, seluruh waktu senggangku yang sisanya aku gunakan bersolawat kepadamu.
Nabi kemudian bersabda, dan ini adalah merupakan fadilah yang luar biasa bagi orang yang banyak membaca salawatnya. Kata Nabi Muhammad, idzan tukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Jika seluruh waktumu kamu gunakan bersolawat padaku, atau jika seluruh solawatmu kau persembahkan untukku, maka tukfa hammuk, akan habislah seluruh kesusahanmu, wa tughfar dzambuk, dan akan terhapuskanlah seluruh dosa-dosamu. Dosamu akan habis dan seluruh kesulitanmu di atas muka bumi ini akan hilang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mengenai hilangnya kesulitan bagi yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad alaihissalam, saya dulu memiliki seorang syekh, seorang guru di Pulau Jawa. Saya cukup dekat sama beliau, sehingga satu waktu saya sedang duduk bersama dengan beliau, bersama dengan syekh saya ini di sebuah tempat, ketika kemudian datang beberapa orang untuk bertanya-tanya berbagai macam masalah pada beliau. Satu orang laki-laki muda, dia bilang, "Syekh, saya ini mohon doa kepadamu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa? Saya punya ibu, sudah ayah saya meninggal. Kemudian sekarang ia dekat dengan seorang laki-laki Nasrani. Saya khawatir kalau ibu saya menikah dengan laki-laki tersebut, ia memang tidak kuat agamanya, sehingga saya khawatir dia kemudian ikut menjadi Nasrani pula. Apa yang harus saya lakukan, Syekh?" Guru saya bilang, banyak baca sholawat ya. Beliau kemudian berikan sholawat Fatih. Teman-teman, ibu-ibu tahu ya sholawat Fatih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Diberikannya sholawat tersebut, ini baca sehari 300 kali. Baik Syekh, kamu niatkan untuk urusan ibumu ini. Dia pergi. Selang seberapa lama datang lagi seorang ibu-ibu. Dia bilang, "Syekh, saya ini doa apa yang bagus untuk saya baca?" "Kenapa, Bu?" "Anak saya kena kecanduan narkoba, kecanduan dadah." Oh, kalau saya dadah di Indonesia gini, dadah. Dadah. Dia bilang, anak saya kecanduan barang terlarang tersebut. Terus guru saya bilang, banyak baca sholawat ya. Dikasih lagi sholawatnya, sholawat yang sama, sholawat Fatih juga. Datang lagi orang, "Syekh, doakan saya banyak dililit hutang. Saya permasalahannya banyak, urusan ekonomi, urusan keuangan. Saya benar-benar sulit sekali, saya nggak tahu mesti berbuat apa." Guru saya kembali berkata sama orang tersebut, "Banyakin baca sholawat ya, ini sholawatnya, sholawat Fatih juga." Dia bilang baca sehari 300 kali. Saudari-saudariku sekalian, ibu-ibu semuanya, puan-puan, selepas semua orang tersebut pergi, saya bilang sama guru saya, "Syekh, kok sepertinya Syekh kurang kreatif ya?" Dia bilang, "Kenapa Syarifah?" Saya bilang, "Itu begitu banyak pertanyaan, bermacam-macam pertanyaannya, tapi jawabannya semua sama aja. Suruh baca salawat. Kan padahal banyak amalan, mungkin suruh puasa, barangkali disuruh istighfar gitu kan ya. Ini semuanya salawat." Beliau kemudian berkata, yang kurang lebih maknanya sama dengan tukfahamuk yang disampaikan Nabi dalam hadis yang tadi saya sampaikan, idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Beliau berkata seperti ini, "Syarifah, kalau kita punya urusan, yang boleh menyelesaikan urusan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ingin anak kita jadi soleh,
kalau ingin diberi kesehatan yang sempurna, kalau ingin urusan keuangan membaik, jika ingin diberi lebih banyak hidayah, jika ingin jalan hidupnya lurus misalnya. Apapun urusan kita, pemilik urusan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan untuk dapat memberi kebaikan, tidak ada kekuatan menghindarkan seseorang dari keburukan, kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam jagat raya. Saudara sekalian, beliau kemudian berkata, masalahnya Syarifah, Allah ini untuk memberi kepada kita, itu kan kita perlu minta. Ketika kita kemudian meminta, tangan kita ini tangan yang berapa banyak berbuat dosa. Kita meminta, berdoa dengan lisan. Lisan kita ini kan bohong pernah, membicarakan aib orang pernah atau malah justru sering. Begitu ya? Iya sih, lisan kita baca Quran iya, tapi bicarakan aib orang juga iya. Jadi nih lisan rasa-rasanya tidak pantas jika ia berdoa yang layak didengar oleh Allah. Beliau berkata begitu. Ketika kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka nanti nabinya yang akan memohonkan hajatmu kepada Allah. Sekali lagi, ketika kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka sholawat tersebut akan membuat Nabi Muhammad mengenalmu. Dan ketika Nabi Muhammad kemudian mengenalmu, menoleh kepadamu, datang kepadamu, ia akan lihat apa yang menjadi hajatmu, dan Nabilah kemudian yang akan memohonkannya kepada Allah. Sehingga dengan itu semua hajatmu akan diijabah Allah Subhanahu wa taala, berkah doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cobain segala masalah apapun, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan kalau nggak ada masalah sekalipun, misalnya yang namanya sholawat itu semacam vitamin dalam tubuh manusia. Ia akan datang menyesuaikan dengan apa yang diperlukan oleh tubuh manusia tersebut. Kalau tubuh manusia itu sedang sakit, maka vitamin akan menjadi sumber kekuatan baginya, sehingga mudah baginya untuk kembali bisa sehat, untuk kembali boleh sehat. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula kalau orang sedang dalam keadaan sehat sekalipun, itu kalau kemudian minum vitamin tersebut akan menjadi kekuatan baginya untuk selalu bertahan dalam keadaan sehat. Seperti itulah vitamin, seperti itulah sholawat. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sholawat bagi orang ibu-ibu yang berasa malas buat ibadah, sholawat akan menjadi kekuatan baginya untuk bergerak ibadah. Bagi seorang ibu yang alhamdulillah ibadahnya rajin, akan tetapi suka kurang sabar menghadapi suaminya. Rasa-rasanya setiap lihat suami seperti melihatnya kucing kepada tikus. Saudara sekalian, itu perlu sholawat untuk menjadikan dirimu berakhlak mulia, untuk membuat hatimu jauh lebih sabar. Cobain, rasakan seperti apa manfaatnya sholawat dalam kehidupan ini. Saya belum lama pulang dari Aqsa, dari Masjidil Aqsa, kemudian Jordan, Petra, Madinah, Mekah.
Kalau pergi Mekah Madinah, rasa-rasanya sudah terbiasa dan insya Allah aman keadaannya. Cuman yang masalah itu kan dengan Yerusalem. Kita semua tahu, wah ini akan ada masalah apa nih. Sehingga sekalian, sebelum berangkat, seorang kawan menghadiahi saya bacaan sholawat. Dia bilang, banyak-banyak baca sholawat ini, insya Allah semuanya lancar. Sholawat yang tentang perjalanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarzukuna biha kamalat taufiq wa khairar rafiq wa kashfad dhiq ya syafiq ya rafiq. Allahumma sahhil lana at-tariq wadhhib anna kullat ta'wiq waj'al sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairar sahibin wa rafiq. Jadi sekalian, saya bagi sholawat tersebut kepada seluruh jamaah, seluruh rombongan. Dan alhamdulillah semua perjalanan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menyulitkan di sepanjang perjalanan tersebut. Semuanya mudah. Barangkali berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahnya salawat kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Seorang sahabat bercerita kepada saya. Bercerita kepada saya tentang sholawat. Jadi satu hari saya menyampaikan fadilah sholawat di sebuah forum, di sebuah majelis. Dan saya sampaikan mengenai, saya biasa menyebutnya dengan sholawat darurat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat ini artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, kita tahu ya, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Adrikni ya Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, telah sempit jalanku wahai Rasul, sehingga tolong aku. Aku tidak tahu lagi, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya tidak mengerti lagi apa yang harus saya perbuat dalam kondisi seperti ini. Adrikni ya Rasulullah, tolong saya. Sehingga sekalian, saya selalu sampaikan bahwa sholawat ini adalah sholawat darurat. Saya sampaikan di majelis tersebut juga bahwa satu ketika saya punya paman kena stroke. Tahu stroke ya? Kena stroke. Serangan pertama, kemudian beliau alhamdulillah kembali sehat meskipun tidak sempurna. Ada banyak dari memorinya yang terhapus, sehingga kalau saya datang itu beliau tidak cukup mengenali keponakannya dan orang-orang di sekelilingnya. Beberapa bulan kemudian setelah kena serangan pertama, stroke pertama, beliau kemudian kena lagi serangan stroke kedua. Dan itu membuat beliau tidak sadarkan diri dari jam 5 sore, 5 petang sampai dengan sekitar jam 10 malam. Para dokter-dokter sudah angkat tangan, semua suster-suster sudah berulang-ulang kali melihat adakah sisa kehidupan dalam tubuh beliau. Dan bahkan anak-anaknya sudah berulang-ulang kali mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Dan telah berulang-ulang kali pula mereka menyampaikan permohonan maaf kepada ayahnya tersebut. Termasuk juga istrinya sudah menangis, semua keluarganya sudah dengan tangisan. Saya ketika datang, saya lihat keadaan beliau memang sudah sangat-sangat berat. Akan tetapi saya pikir rasanya tidak adil jika saya kemudian menutup kemungkinan bahwa beliau masih akan panjang umur. Jadi saya kemudian berdoa di telinga beliau. Saya sampaikan, ya Allah, jika memang umurnya masih akan panjang, masih sisa beberapa waktu lagi gitu, percepatkanlah sembuhnya. Namun jika memang akan segera berangkat beliau, permudahkanlah keluar rohnya. Kemudian saya membaca salawat tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Terus saya bacakan sholawat tersebut di telinganya, dan entah untuk yang keberapa kalinya itu. Kalau saudari-saudariku sekalian lihat, suster-suster semuanya sudah sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Semua perawat-perawat semuanya mengatakan bahwa ini sudah akan lewat begitu ya, akan keluar rohnya. Subhanallah, entah di kali yang keberapa ketika saya bacakan terus salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Beliau kemudian bukan buka mata, tapi buka mulutnya membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Kemudian pelan-pelan membuka matanya, melihat saya, dan subhanallah beliau kemudian mengenali saya. Padahal beberapa bulan yang lalu beliau sudah tidak lagi mengenali saya. Saudara sekalian yang saya muliakan, beliau kemudian masih panjang umurnya sampai dengan 4 tahun kemudian, dan baru setahun yang lepas beliau meninggal dunia. Saudara sekalian yang saya muliakan, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuatmu tidak perlu payah-payah untuk memohonkan hajatmu kepada Allah, sebab di saat engkau memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi sendirilah yang akan kemudian memohonkan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berkah doanya Nabi Muhammad untukmu tersebut, hajat-hajatmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusanmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit menjadi lebih ringan sakitnya. Yang sedang diuji dikaruniai kesabaran dalam ujiannya, dan akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dalam hidupnya. Yang sedang ada kesulitan dalam urusan apapun, dengan kita memperbanyak membaca salawat, nanti Nabi Muhammad yang akan kemudian menjadikan urusan-urusan tersebut terurai. Urusan-urusan tersebut akan menjadi mudah dengan keberkahan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan dengan keberkahan cinta beliau kepada kita sekalian umatnya. Saya waktu sampaikan di forum seperti yang tadi saya sampaikan, ada seorang sahabat kemudian bercerita. Dia bilang, "Ustazah, betul sekali yang Ustazah bilang. Sholawat tidak ada yang lebih baik daripada sholawat." Dia kemudian bercerita, dia bilang, "Saya ini baru-baru aja ada teman yang bercerita kepada saya. Dia satu waktu kawin lari karena tidak disetujui oleh orang tuanya." Betul ya, istilahnya sama, kawin lari. Betul. Saya selalu bilang sama teman-teman di Indonesia, jangan ada yang kawin lari ya anak-anak. Kalau saya sampaikan kepada anak-anak remaja tuh, anak belia, saya bilang jangan ada yang kawin lari ya. Kalau mereka tanya, "Kenapa Ustazah?" "Capek." Kawin tuh kan duduk aja capek, apalagi lari. Tapi maksudnya bahwa jangan kawin lari karena memang tidak ada keberkahan dalam sesuatu yang tidak mendapatkan keridhaan orang tua. Jangan karena mengikuti hawa nafsu kemudian kau tinggalkan keridhaan orang tuamu, yang akhirnya kemudian membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nasibmu, sehingga nasibmu tidak akan menjadi baik. Ini seorang ukhti ini, seorang sahabat kita ini, dia mungkin masih berada dalam masa jahiliyah, tidak cukup mengerti. Dia kemudian menikah dengan seorang laki-laki karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya, dia kawin lari. Bertahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai ia punya anak, 1 orang anak, gitu ya. Saudara sekalian yang saya muliakan, satu waktu dia hadir di sebuah majelis, entah kenapa kemudian hidayah datang kepadanya. Dia ketakutan kalau sampai tidak mendapatkan keridhaan orang tuanya. Ketakutan yang luar biasa. Dia kemudian mulai menangis, minta kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak mau meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapatkan keridhaan orang tua saya." Tapi bagaimana caranya ini? Dia mulai kemudian, dia datang ke rumah orang tuanya.
tidak dibukakan pintu. Jadi ibunya baru mau keluar rumah karena ada yang mengetuk pintu, begitu dilihat anaknya ditutup. Berapa hari kemudian ia datang lagi, ayahnya mau bukakan pintu, begitu dilihat anaknya itu tutup. Dia kemudian berusaha untuk menyambung dengan telepon. Setiap kali dia telepon, orang tuanya begitu tahu dia yang telepon ditutup. Dia kirimkan hadiah-hadiah buat orang tuanya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, tahadau tahabu, saling beri hadiahlah kalian maka akan menjadi saling cinta, saling sayang. Jadi dia pun kemudian berikan hadiah kepada orang tuanya. Tidak diterima hadiahnya, ditolak, suruh kirim ulang kepada yang mengirimkan. Segala macam usaha dia sudah coba, segala macam jeripayah sudah dia lakukan, segala macam ikhtiar sudah dia perlukan, dia lakukan untuk mendapat keridhaan orang tuanya. Namun sepertinya hati orang tuanya begitu sakit hatinya, begitu terluka, dan ia pun juga menyadarinya bahwa apa yang dia lakukan memang merupakan sesuatu yang menyakitkan hati orang tuanya. Jadi ini adik-adik jangan kami lari ya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Dia dengar katanya begini begitu, dia pun melakukan semuanya. Dia bangun tahajud, dia minta kepada Allah, dia lakukan semua hal, akan tetapi urusan tersebut belum juga ia dapatkan. Jadi sekalian, satu hari dia hadir di sebuah majelis yang orang tersebut menceritakan tentang fadilah salawat. Dan kemudian ia pun mendapatkan salawat yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Adrikni ya Rasulullah, tolong aku wahai Rasulullah. Dia pun kemudian membaca sholawat tersebut bukan 10 kali sehari, tapi setiap kali habis selesai sholat fardu dia baca 100 kali. Sehingga dalam sehari semalam ia membaca sholawat tersebut 500 kali. Terus saja ia baca. Satu waktu, subhanallah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu. Dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, beberapa hari kemudian, selepas 2 minggu itu, dia sedang berada di kantornya, di office-nya, ketika kemudian dia mendapatkan telepon di kantornya tersebut. Dia angkat teleponnya, ternyata ibunya yang telepon. Gemeter rasanya dia menerima telepon dari ibunya tersebut. Dalam masa 2 minggu itu dia sama sekali tidak mengadakan kontak atau berusaha untuk melakukan apapun terhadap orang tuanya kecuali sholawat itu aja. Dia kemudian menerima telepon ibunya. Ibunya berkata, "Nak, kapan kamu mau datang ke rumah?" Dia begitu dengar suara seperti itu, segera ditutupnya telepon tersebut dan dia bilang, "Sekarang mah, saya datang sekarang mah." Dia tutup teleponnya, kemudian dia lari, dia bawa keretanya, dia kemudian menuju ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya, ayah ibunya telah menyambut depan pintu. Mereka bertiga kemudian berpelukan depan pintu rumahnya, bahagia yang luar biasa, senang hati yang luar biasa. Sampai kemudian ketiganya masuk ke dalam rumah. Anak tersebut bertanya, "Mama, saya berusaha untuk datang ke rumah ini, tapi engkau selalu menutup pintu. Saya berusaha untuk telepon, gak pernah diangkat. Sekarang apa yang membuat kalian berdua kemudian mengundang saya ke sini?" Orang tuanya bilang, "Kami juga gak tahu. Namun yang pasti sejak 2 minggu yang lalu, rasa-rasanya hati ini rindu gitu sama kamu." Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukankah nabimu adalah manusia yang paling tercinta di mata Allah? Bukankah nabimu Muhammad SAW adalah orang yang paling tersayang di hadapan Allah?
Maka untuk segala urusan hidupmu, dunia dan akhiratmu, jadikan itu sebagai senjata agar Allah pun mencintaimu. Untuk urusan dunia akhiratmu, jadikan cinta Allah kepada Nabi Muhammad sebagai senjatamu untuk bisa mendapatkan karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memang tidak layak untuk Engkau cinta. Saya memang penuh aib dan celah. Akan tetapi saya banyak bersolawat kepadamu, saya sebut-sebut nama kekasihmu. Ya Allah, dengan cintamu kepadanya, kabulkanlah hajat-hajatku. Demikian kurang lebihnya ketika kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada anakmu yang sedang sakit, bersolawatlah. Ada suamimu yang agak jauh dari jalan Allah, kalau dibangunkan sholat subuh suka main tawar-tawaran. 5 menit lagi aja, 5 menit lagi aja. Ya Allah, saudariku sekalian, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sesuai dengan hajat-hajatmu. Sholawatnya sholawat apa? Sholawat apa saja, silahkan. Yang tadi sholawat untuk hal-hal darurat, saya hanya membacanya ketika darurat. Kenapa begitu? Sebab saya khawatir kalau saya membacanya di hari-hari biasa, nanti saya nggak punya yang saya harus baca di saat darurat. Jadi saya hanya membacanya ketika dalam keadaan-keadaan yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi kalau yang hari-hari biasa, ada begitu banyak sholawat. Salah satunya yang diajarkan oleh guru saya Habib Umar bin Hafid, dan ini nikmat luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Artinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad nurikas sari, yang merupakan cahayamu yang bersinar, wa madadikal jari, dan merupakan anugerahmu, karuniamu yang selalu mengalir, wajma'ni bihi fi kulli atwari, kumpulkan aku, satukan aku dengannya, fi kulli atwari, dalam setiap waktu-waktuku, wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Salawat pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, ya nur wahai zat pemilik cahaya. Untuk menyambungkan hatimu dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang ada yang sakit-sakit di rumah misalnya, atau dirimu sedang sakit, saudaraku sekalian yang saya muliakan, terbayang tidak jika saja Nabi Muhammad alaihi wasallam masih hidup? Saya kira untuk segala yang sakit-sakit kita akan datang kepada dokternya. Kita akan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika ada yang sedang dalam keadaan sakit yang berat, saya biasanya akan datang kepada orang soleh atau seseorang yang doanya saya anggap mustajab. Saya akan bawa air kepada orang tersebut, kemudian saya bilang doakan di air ini. Beliau kemudian akan baca-baca sesuatu, saya minum airnya. Saya tidak tahu, tapi saya yakin sekali bahwasanya itu akan banyak meringankan. Sebab air itu kan memang, nih ya, saudaraku sekalian, ketika orang Islam yang melakukan itu, semua bertanya-tanya, oh kenapa begitu? Itu bid'ah. Akan tetapi ketika ada seorang profesor dari Jepang menyelidiki bahwasanya ternyata air itu mengandung molekul, mengandung sel-sel yang apabila yang hidup gitu ya, yang apabila kita kemudian membacakan atau menyampaikan kepadanya kalimat yang baik, ia akan berubah bentuk menjadi indah. Dan ketika ia disampaikan kata-kata yang buruk, ia akan berubah bentuk menjadi sangat buruk. Itu ada di buku-buku
Silahkan cari itu apa namanya, keajaiban air, bahasa Inggrisnya. Ya itulah, saya agak susah nih menyebut bahasa Inggris. Keajaiban air gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan ini air ini ketika kemudian ia menjadi bentuk yang sangat indah, ketika masuk ke dalam tubuh kita, ia berubah menjadi energi positif. Ketika berubah menjadi energi positif, saudaraku sekalian, ketika ia masuk, bukankah seluruh tubuh kita ini kebanyakan isinya air? Tubuh manusia memerlukan sangat banyak air. Entah berapa persennya gitu yang merupakan air. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika ia naik kepada otak kita akan berpikir dengan jernih. Pikirnya nggak yang kotor-kotor, pikirnya nggak yang buruk-buruk. Ketika sampai ke aliran darah kita akan menjadi energi yang positif. Sehingga dengannya bukan hanya kesehatan, akan tetapi lebih daripada itu, menjadikan air tersebut, saudariku sekalian yang saya muliakan, tubuh kita menjadi badan yang mudah untuk mengerjakan ketaatan. Saya semasa kecil dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, yang pandai, dan tidak perlu waktu banyak untuk belajar. Semasa saya kecil, tenang ya. Sekarang tetap begitu tak? Sedikit sekalian yang saya muliakan, semasa saya kecil, kawan-kawan saya perlu waktu banyak untuk menghafal, perlu waktu banyak untuk belajar. Saya tak payah, lihat aja sebentaran, insya Allah sudah masuk, gitu ya. Bahkan belum diterangkan udah mengerti. Oh enggak begitu. Enggak sampai sebegitunya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kawan-kawan saya suka bertanya, kenapa sih kamu begitu? Kenapa sih kamu cepat sekali masuk pelajaran? Kenapa kamu gak harus perlu belajar? Kenapa kamu tidak harus payah-payah menghafal? Kenapa kamu begitu mudah? Saya selalu berkata kepada mereka, karena setiap pagi ayah saya selalu tiup ubun-ubun saya sambil berdoa. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu, akan tetapi saya kecil, Halimah kecil, punya keyakinan seperti itu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, belakangan saya jadi berpikir mungkin juga memang betul seperti itu, karena bukankah ini nih otak kita ini kan berisi cairan yang ketika disampaikan doa-doa kepadanya, ia akan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang mengalir ketika kemudian ia disampaikan doa-doa. Jadi sekalian, ayah saya setiap pagi, saya setiap kali berangkat sekolah akan salam kepada ayah ibu saya, kepada abah umi saya. Dan umi saya biasa aja, saya akan salaman beliau. Tapi ayah saya sesudah salaman sama beliau, beliau akan pegang ubun-ubun saya, kemudian meniupkannya. Saya mengatakan begini, barakallahu fik, huf, barakallahu fik, huf. Mudah-mudahan dengan doa ayah saya menjadi anak yang penuh berkah. Amin. Ini sepertinya tidak ada yang amin, tidak rela begitu. Barakallahu fiik, kemudian huf. Begitu saudara sekalian yang saya muliakan. Luar biasa sekali gitu ya, bahwa bacaan-bacaan yang dibacakan oleh orang-orang dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, apalagi jika orang tersebut adalah orang yang doanya mustajab, akan sangat berpengaruh dalam diri kita, akan sangat berpengaruh, sangat berkesan dalam diri kita. Sehingga sekalian, sehingga saya membayangkan kalau saja Nabi Muhammad masih ada, rasa-rasanya kita akan datang kepada beliau. Kemudian saya akan minta kepada beliau untuk bacakan tubuh saya, untuk bacakan hati saya, biar jadi wanita yang hatinya baik, jadi wanita yang tidak kesulitan untuk menata hati, bisa menjadi seorang yang berakhlak mulia. Beliau akan saya minta buat menghufkan kepala saya, buat mengusap kepala saya atau buat meniup kepala saya, agar pikiran saya menjadi pikiran yang jernih, agar saya tidak kesulitan untuk husnudzon kepada siapapun, berbaik sangka kepada siapapun, agar saya dengan mudah memiliki keimanan yang sempurna dan berpikir sesuai dengan fakta.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ingin rasanya Nabi Muhammad SAW membacakan tubuh saya agar Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kesehatan zahir dan batin bagi saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ya, ini pasti nih, saudaraku sekalian yang ada di sini bertanya-tanya itu kertas isinya apa? Ini isinya nanti sebelum soal tanya jawab ada yang bisa qasidah. Jadi nanti sebelum tanya jawab ada qasidah dulu. Pertanyaan saya memang ada sesi tanya jawab gitu. Baik. Saudara sekalian yang saya muliakan, kembali kepada itu tadi ya. Kalau kita ingin mendapatkan kesehatan zahir batin kita, terutama hati kita, pikiran kita dan seluruh anggota tubuh kita, andai Nabi Muhammad masih ada, kita akan datang kepada beliau. Begitu banyak orang datang kepada Nabi, kemudian Allah anugerahkan kesehatan dengan sebab Nabi kita Muhammad, dengan sebab syafaat beliau. Abu Qatadah datang kepada Nabi dengan mata yang sudah terkeluar dari tempatnya waktu perang Badar. Nabi kemudian mengambil biji mata tersebut, dimasukkan kembali oleh Nabi Muhammad, diusap-usap oleh Nabi, dan terjadi operasi maha dahsyat sampai kemudian tertaut kembali, masuk kembali, sambung kembali urat-uratnya semuanya, sampai kata Abu Qatadah begitu dilepas oleh Nabi Muhammad seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengan mata saya. Abu Qatadah bahkan bercerita, beliau mengatakan di masa tua ini, beliau mengatakan di masa sudah beliau berusia senja, berusia tua, dia bilang kalau saya kena sakit mata yang sebelah aja, yang dibalikan, yang dikembalikan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah kenal sakit mata, tidak pernah berkurang pandangannya. Subhanallah, luar biasa sekali baginda kita Nabi Muhammad. Nah, kalau kemudian sekarang Nabi sudah tidak ada, apa sebagai gantinya? Saudariku sekalian, bacalah sholawat. Bacalah sholawat. Sholawat yang paling tepat untuk kesehatan kita adalah sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perbanyak membaca salawat itu. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad, rahmat yang diiringi dengan cinta kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulub yang merupakan dokter untuk hati kami, dokter untuk hati kami. Wadawaiha, dengan beliau, dengan sebab beliau, karuniakanlah kesehatan untuk hati-hati kami. Ini hati kan juga ada banyak penyakitnya, dan penyakit yang satu ini kita tidak boleh bawakan ke dokter biasa, meski profesor sekalipun. Prof, saya punya penyakit ini. Ya, silahkan, apa penyakit Anda? Saya suka mudah suudzon. Bagaimana cara saya menghilangkan ketidaksabaran saya? Nah, itu dokternya akan bilang, saya pun juga begitu. Saudara sekalian, maka kalau kita mau hati kita ini lebih mudah untuk kita tata, hati kita lebih mudah untuk kita bawa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, hati kita lebih mudah untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan, hati kita cenderung, condong untuk berbuat kebaikan dan menjauh dari hal-hal yang buruk-buruk. Ibu-ibu, teman-teman, puan-puan, saudariku sekalian yang saya muliakan, maka datanglah kepada dokternya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah baca salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Ya Allah, limpahkan sholawat-Mu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau sebagai dokter bagi hati kami. Karuniakanlah hati kami kebaikan kesehatannya ya Allah. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai dokter bagi tubuh kami, bagi badan kami, sehingga dengannya badan kami kemudian dikaruniai kesehatan yang sempurna. Karuniakanlah, jadikanlah Nabi Muhammad dokter bagi mata-mata kami, sehingga dengannya mata kami bisa melihat dengan seterang-terangnya. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, bahkan bukan hanya urusan dunia, urusan akhiratmu. Dan itu kalau kita tahu jauh lebih penting lagi dari urusan dunia. Jika engkau berharap di hari akhirat Nabi Muhammad memberi syafaat padamu, jika engkau berharap Nabi Muhammad kemudian datang kepadamu untuk memudahkan hisabmu, untuk memudahkan perhitunganmu, untuk memberikan pertolongan kepadamu, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada beliau dari di sini. Sholawat kita akan membuat kita menjadi semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, dalam sebuah kitab diceritakan, dan ini kisah luar biasa indahnya. Ada seorang ulama, kalau tak silap Abdullah ibn Mubarak. Suatu ketika beliau sedang haji, ketika melihat seorang laki-laki yang tidak ditawaf, tidak disai, tidak di sesudah sholat ataupun sebelum sholat, yang dibacanya zikirnya hanya sholawat saja. Abdullah bin Mubarak betulan, atau ulama ini, saya tak ingat betul siapa ulama ini. Dia kebetulan berada tepat di belakang orang ini, sehingga dia lihatin kenapa orang ini selalu yang dibaca sholawat. Semasa tawaf yang dibaca sholawat aja. Kemudian sa'i, habis tawaf kan sa'i saat haji, itu yang dibaca sholawat terus. Habis itu sholat, habis itu dia melaksanakan sholat fardu. Habis lepas sholat fardu pun sholawat yang dibaca. Kalau sholat fardu tentu saja tidak sholawat yang dibaca, ada aturannya sendiri kan dalam sholat. Habis lepas itu karena penasaran yang tidak terbendung, ia pun kemudian mendekati laki-laki tersebut. Dia bilang, "Pak, maaf nih, saya tak tahan untuk bertanya kepada Bapak nih. Kenapa? Saya perhatikan Bapak dari sejak tawaf, sa'i, sampai kemudian habis lepas sholat, yang Bapak baca kebanyakannya sholawat aja yang saya dengar." Iya betul. Seorang pemuda ya, belum terlalu tua, bapak-bapak muda gitu. Dia bilang, "Ada sebabnya atau apa Pak yang buat Bapak seperti itu?" Dia bilang, "Iya betul, ada ceritanya." Dia bilang, "Saya nih kan pergi haji nih bersama dengan ayah saya sebetulnya. Akan tetapi di jalan, dan kami berdua naik hajinya naik unta, karena saya memang tidak seberapa jauh dari negeri ini." Dia bilang, di tengah perjalanan ketika kami tiba di sebuah lembah, tidak ada apa-apa di sana, ayah saya kemudian jatuh sakit. Saya pun mengurusi ayah saya, sakit panas tinggi berjam-jam lamanya. Saya bawakan air, saya bawakan ini itu segala macam, tapi ayah saya tidak tertolong. Ia kemudian meninggal dunia. Saya sangat sedih karena saya berangkat haji bersama dengan beliau. Akan tetapi lebih sedih lagi, yang membuat saya lebih sedih lagi, begitu dia meninggal dunia, dari ujung rambut ke ujung kaki, ia kemudian hitam legam seluruh tubuhnya. Saya sedih melihatnya, sampai saya tutupi aja wajah ayah saya dan seluruh tubuhnya tersebut dengan kain surban saya. Saya kemudian menangis di samping jenazah ayah saya itu, sambil saya berpikir bagaimana saya akan menguburkannya, bagaimana saya akan mensolatinya atau mentayamuminya, karena nggak ada air, karena tak ada air. Dia bilang, "Bagaimana saya dapat berbuat itu sementara ayah saya tubuhnya seperti ini?" Saya tak tahan hati. Saya pun kemudian menangis, "Ya Allah, kenapa ayah saya seperti ini ya Allah?" Sampai saya tertidur di samping jenazah ayah saya
entah untuk berapa lamanya. Saat saya tertidur itu, saya melihat ada seseorang mendekati kami. Seseorang yang ketika sudah sangat dekat, ia kemudian wajahnya sangat tampan, rupawan, luar biasa, penuh dengan cahaya. Ia merunduk, kemudian ia buka wajah ayah saya. Jadi kainnya itu dibuka sampai sedada. Kemudian ia letakkan tangannya di kepala ayah saya. Dia bilang dia letakkan terus saja sampai ke kakinya. Bersama dengan gerakan tangan laki-laki tersebut, ayah saya kembali seperti sedia kala warna kulitnya. Bahkan ia lebih bercahaya daripada sebelumnya. Dalam mimpi saya tersebut, saya berkata kepada orang tersebut, "Man antal ladzi adhaba minni hammi wa hazni?" Siapa gerangan kau yang telah menghilangkan kesedihan hati saya? Siapa engkau yang telah menghilangkan kecemasan saya ini? Orang tersebut berkata, "Ama ta'rifni ya ghulam? Adakah engkau tidak mengenalku wahai seorang pemuda?" Dia bilang, "Maafkan saya." Orang tersebut berkata, "Ana nabiyyuk Muhammad bin Abdullah." Saya adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Inna abak musrif ala nafsih." Sesungguhnya ayahmu ini adalah seseorang yang seringkali berani berbuat perbuatan dosa. Terkadang main perempuan, terkadang ada banyak dosa-dosa yang ia perbuat. "Ghaira annahu yuhibbuni." Hanya saja ayahmu mencintai aku, kata Nabi Muhammad. "Wa kana yusalli alayya daiman." Dan ayahmu ini senantiasa banyak membaca salawat kepadaku. Ketika aku dengar kabar tentang kematiannya, aku mohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepadanya di dunia, sebelum kelak aku akan memberi syafaat kepadanya di hari akhirat nanti. Subhanallah. Segala urusanmu, duniakah itu, akhiratkah itu, perbanyaklah membaca salawat. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sini udah kasih mikrofon belum? Jadi saya betul untuk soal jawab. Jadi saya itulah sesiapa untuk mengumpulkan kalau ada apa-apa soalan, silakan. Angkat tangan, silakan mikrofon, silakan. Ambil kesempatan daripada yang mulia ni, silakan. Tentang saudara.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, zaman sekarang ni kita ni masih cuma tentang beragama, naik haji, umrah, sembahyang semua. Tapi kadang-kadang kebanyakan ialah manusia sekarang buat yang baik tapi yang tak baik pun buat. Jadi satu contoh saya masih belum dapat jawapan yang saya pernah ajukan kepada orang lain. Ustaz, tapi macam mana cara kita nak, adakah salah kalau kita menyentuh itu demi niat kita untuk dia berubah lebih baik? Salah tak? Adakah kita dikira macam menjaga tepi kain dia ke? Kan? Ataupun kalau kita nak penuh orang lain juga, adakah kita ni yang nak mengumpat kita? Satu soalan tu. Dan dia punya macam saya contohkan seorang lelaki je, sebenarnya itu suami isteri itu baik saya masa hidup sangat baik. Ada apa sebab saya sedih pasal suami dia kan, macam dia suami isteri dia tinggal bersama dengan pembantu rumah sampai sekarang. Jadi saya tanya dia, boleh dia duduk satu rumah dengan pembantu, rumah besar kan, tak ada orang lain dalam rumah dia. Kita apa yang dia nak suruh saya mati? Jawapannya macam itu. Jadi saya minta saya beri sikit pandangan. Kebanyakan sekarang ni lelaki-lelaki yang ada isteri sembilan tu, banyaklah yang perempuan tu duduk sebungkung dengan yang bukan mahram. Baik, ya. Terima kasih sama-sama, Bu. Yang pertama, kita ini kan banyak berbuat kebaikan insya Allah, tapi kenapa juga kita masih banyak berbuat keburukan? Begitu ya, kalau saya tidak salah paham, mohon diberikan pemahaman yang benar. Begitu permasalahannya. Memang saudara sekalian yang saya muliakan, sebagai manusia Allah SWT kasih kepada kita ikhtiar, kasih kepada kita ikhtiar, pilihan, kasih kepada kita pilihan. Kamu mau buat baik atau kamu mau buat buruk. Kita sudah jalannya baik, tapi ada aja hal-hal yang kemudian hal buruk yang kita masih perbuat. Dan saya kira setiap orang juga seperti itu. Yang hanya berbuat kebaikan namanya malaikat. Yang hanya berbuat keburukan namanya syaitan. Kita berada di antara keduanya. Kita punya dalam diri kita malaikat yang membisik-bisiki kebaikan kepada kita sekalian. Kita juga punya dalam diri kita hawa nafsu dan setan yang terus-terusan min syarril waswasil khannas, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan yang selalu membisik-bisiki keburukan. Karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan menghadapi bisikan-bisikan setan, untuk dimenangkan menghadapi bisikan-bisikan dari hawa nafsu. Salah satu terapi membuat kita lebih condong melakukan kebaikan sehingga menghindar dari keburukan adalah yang akan segera kita jelang bulan suci Ramadan. Puasanya, tarawehnya, laparnya, bacaan Qur'annya di malam-malam Ramadan, di hari-hari Ramadan, itu jika bagus kita mengerjakannya membuat kita lebih cenderung memiliki lebih condong, lebih mengarah kepada kebaikan-kebaikan daripada mengarah kepada keburukan-keburukan. Itu kalau kita tanyakan. Untuk itulah kenapa ada yaumul hisab di hari akhirat, kenapa ada surga neraka di hari akhirat, kenapa ada perhitungan di hari akhirat. Karena Allah tahu setiap manusia punya kebaikan, punya keburukan. Kecuali nabi-nabinya Allah tentu saja yang memang maksum. Tapi selebihnya manusia macam kita ini selalu saja memiliki kebaikan dan keburukan yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita akan dapat mengalahkan keburukan-keburukan kita, sehingga kemudian innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita lihat ada orang dia pergi haji juga, pergi umroh juga, berbuat kebaikan juga, akan tetapi dia juga berbuat keburukan-keburukan yang juga besar. Gak kalah besarnya. Bagaimana? Apakah boleh kita untuk menegur seperti itu ya kayak?
Apakah boleh bagi kita untuk memberikan teguran kepada orang tersebut? Bukan hanya boleh, akan tetapi wajib. Saudariku sekalian yang saya muliakan, adalah kewajiban bagi kita untuk berdakwah. Katanya Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam tastati' fi bilisani fa illam tastati' fa biqalbi wa dzalika al-aful iman. Tatkala kamu melihat ada satu keburukan di hadapan kamu, sampaikanlah, tegurlah, rubahlah keburukan tersebut. Kalau engkau mampu dengan kekuasaanmu, jika tidak maka dengan lisanmu, beri nasihat yang baik. Jika tidak, maka sekurangnya dengan hatimu, dengan mendoakannya. Wadzalika adhaful iman. Dan itu, jika kemudian kau tidak setujunya itu hanya dengan hati saja, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Akan tetapi, saudariku sekalian yang saya muliakan, ud'u ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang kepada jalan Allah, ajaklah orang kepada kebaikan bil hikmah, yang pertama dengan kebijaksanaan. Yang kedua baru bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga baru dengan jidal, dengan perdebatan, itu pun billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang paling baiknya. Sementara orang sekarang itu ada banyak sekali menegur orang berbuat keburukan, caranya malah seperti menjelek-jelekan orang tersebut. Yang akhirnya bukan orang tersebut mau mendekat, malah semakin menjauh. Katanya Imam Asy-Syafi'i, salah satunya adalah dengan menegur, menyalahkan orang di hadapan orang lain. Di hadapan orang macam-macam banyak, kemudian kita sampaikan, kamu tuh kalau jadi perempuan yang baik itu harus nurut sama lakinya, harus nurut sama suaminya. Kamu pergi umroh tak ada guna tahu kalau kau tuh macam itu sama suami. Nah itu kan bukan malah bikin orang tersebut menjadi semakin dekat dengan agama, malah akan menjadikan orang tersebut semakin jauh dari agamanya. Ini katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, menegur orang di hadapan orang lain taubih. Itu namanya menjelek-jelekan orang tersebut, bukan menegurnya, bukan berdakwah. Bukan berdakwah. Jadi ada cara-caranya yang kita pikirkan. Kalau saya kalau mau menegur seseorang, saya pikirkan, kalau saya dalam posisi dia, itu kira-kira yang paling mudah mendapatkan teguran macam mana. Gitu. Saya bayangkan kalau saya menjadi dirinya. Gitu ya. Kalau saya adalah anak kecil, kalau saya adalah orang yang lebih tua, kalau saya adalah orang tersebut, begitu ya. Itu seperti apa bahasa yang paling mudah untuk dia dengar. Dan kalau sekiranya kita kemudian sulit untuk menegur orang tersebut dan dia memiliki orang lain yang lebih mudah untuk dia dengar, bukan hal yang buruk juga jika kita kemudian sampaikan kepada orang tersebut, akan tetapi bukan dengan niatan untuk menyebarkan aibnya. Kita hanya sampaikan kepada orang itu dengan tujuan agar orang itu memberi teguran kepada orang yang bersangkutan. Itu bagian dari jenis dakwah yang katanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gitu ya. Sungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal saleh, dan yang mau saling menasehati dalam kebaikan serta saling memberi pesan dalam kesabaran. Gitu. Kemudian yang berikutnya tuh pertanyaannya, mohon maaf, boleh diingatkan tadi apa? Oh ya, duduk dengan pembantu rumah tangga. Itu memang masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kalau kemudian rumahnya besar, kalau begitu jangan satu orang pembantu sebaiknya. Kan rumahnya besar katanya. Kesian juga kalau satu. Iya. Bilang sama dia suruh tambah satu orang lagi. Sehingga tidak berdua-dua. Ya, sebab kalau berdua tuh yang ketiganya syaitan. Oh iya. Ya, orang tuh memang terkadang itu suka merasa bahwa saya aman, saya insya Allah tidak akan berbuat apa-apa. Akan tetapi
setan itu memang mudah sekali masuknya, pelan, sampai katanya Sayyidina Hasan di zaman tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Hasan al-Basri dan sebaik-baik perempuan tabi'in adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Di zaman itu saja mereka kemudian berkata, walau kanat Rabi'ah, walau kana Hasan al-Basri, tidaklah berdua-duaan seseorang dalam satu ruangan kecuali yang ketiganya adalah setan, meskipun laki-laki tersebut Hasan al-Basri dan meskipun perempuan tersebut Rabi'ah al-Adawiyah. Jika Rabi'ah Adawiyah aja berdua-duaan dengan laki-laki yang ketiganya setan, apalagi Halimah Lidrus, apalagi dirimu itu, gitu ya. Jadi amankan diri dari fitnah dengan tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang agamanya baik, misalnya gitu ya, dia sudah tahu pula tentunya hadis tersebut, kita berharap aja, kita husnudzon aja, mudah-mudahan dia tidak sampai berdua-duaan. Artinya bahwa main kucing-kucingan. Pembantu rumah tangganya masak, dia bekerja, siang hari dia situ makanannya sudah ada di meja, mungkin seperti itu ya, sehingga tidak memungkinkan untuk berinteraksi yang lebih dekat. Iya, silakan. Iya, ya itu silakan ditegur. Menurut saya jauh lebih aman jika laki-laki ini memakai pembantu rumah tangga yang sama-sama dengan dia, maksudnya laki-laki juga. Jauh lebih aman ya. Kalau kita perempuan kan pakai pembantu rumah tangganya perempuan. Kalau dia laki-laki seorang mungkin pakai pembantu rumah tangganya perempuan. Atau kita usulkan sepasang suami istri membantu dia. Iya, silahkan. Iya, sama-sama Kak. Sampai itu yang lain saya live soalan, saya sedang bagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya nak bertanya tentang fadilah kelebihan yaitu hadrah wassalam. Sebab di Johor ada beberapa tempat telah melaksanakan, tapi masih lagi ada di kalangan kita yang tidak mengenal, maksudnya tidak tahu fadilah kelebihan hadrah wassalam. Baik. Hadrah wassalam isinya zikir-zikir ya. Ada ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin, itu kan mendoakan orang Islam juga. Ada juga isinya adalah ya alimah sirri minna la tahtiki sitrana, doa-doa. Isinya antara zikir, munajat, doa dan sholawat juga gitu. Akan tapi memang disebut hadrah karena ia bertawasul kepada orang-orang soleh yang dengan tujuan, ada hadis Nabi Muhammad SAW, inda dzikri sholihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut orang-orang soleh, turun rahmatnya Allah SWT. Ketika disebut orang-orang soleh, turun rahmatnya Allah. Dan itu yang diharapkan dengan dibacakannya hadrah basaudan. Disebutkan namanya orang-orang soleh, disebutkan namanya orang-orang yang terdahulu, yang soleh-soleh itu ya. Sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah SWT turunkan hujan rahmat bagi yang membacanya, sehingga dengannya insya Allah hajat-hajatnya diijabah. Seperti itu. Yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya ada 3 soalan. Iya. Soalan pertama, apa itu ridha Allah? Allah kata cari cinta Allah. Baik. Apa bezanya antara ridha dengan cinta? Macam itu. Kemudian soal kedua. Yang kedua, bila kita masih tadi sudah kata bila kita nak sesuatu, kita minta dengan semua kita minta dengan Allah.
Tapi kadang-kadang bila kita ada masa kita dalam keadaan kesulitan, kita akan berjumpa dengan syekh itu, ustaz, dengan orang yang agama itu agama yang lebih tinggi. So kat mana yang batasan yang kita berbicara dengan Allah, dan kadang-kadang kita rasa takut bila kita tak dengan makhluk, kita rasa macam Baik. Ya. Ya. Yang pertama sudah, soalnya 2 itu ya. Oh, ada 3. Oke. Kalau itu macam mana? Baik. Yang pertama antara ridho dengan cinta, ya. Ridho itu artinya ridho. Artinya ridho. Nih, apa bedanya dengan cinta? Sebenarnya ridho tuh di atas cinta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, engkau terhadap anakmu ridho, engkau terhadap suamimu cinta. Kebanyakannya, kalau ridho itu apapun yang dia lakukan kita sukai, di atasnya cinta. Apapun yang dia putuskan kita ikut, apapun yang dia kerjakan kita tertawa melihatnya. Itu namanya ridho. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, meski seperti apapun keadaanku, ridhoilah aku. Gitu ya. Akan tetapi kalau cinta masih mengharapkan balasan. Meskipun yang kita kalau ridho, meskipun kita ridho kepada seseorang, kita cinta kepada seseorang, kalau orang tersebut tidak memberikan balasan, kita tetap ridho kepadanya. Teman-teman sekalian, engkau terhadap anakmu, kan gak ada seperti ini. Nah, kalau kamu baik jadi anak mama, kamu anak mama. Tapi kalau kamu hasil ujiannya gak baik, nanti nih hasil itu gak baik, kamu bukan anak mama lagi. Tidak seperti itu. Kita tidak akan seperti itu terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena kita ridho terhadap mereka. Mereka adalah anak-anak kita. Saat dia sehat kita ridho, saat dia sakit kita ridho, saat dia apapun kondisinya, seperti apapun keadaannya kita ridho kepada mereka. Meski kamu berbuat seperti apapun, kamu adalah anakku. Kan begitu? Itu ridho. Tapi kalau suami, gitu ya. Kalau suami itu kebanyakannya cinta. Banyakannya cinta. Sehingga kalau kita tahu bahwa suami kita hatinya sedang bercabang kepada janda di ujung jalan, kita akan berkurang rasa cinta kita kepada dia, karena kita sama dia itu cinta dan bukan ridho. Makanya ada tahapan cinta baru kemudian ridho. Ridho di atas itu. Ridho di atas itu. Makanya yang Nabi Muhammad SAW sebut itu radit billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Nabi Muhammad itu beribadah dengan keridhaan. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah beribadah dengan cinta, dan itu jauh, kita tentu saja tahu bahwa Allah kepada Nabi Muhammad jauh lebih daripada Allah kepada Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah misalnya. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang kedua pertanyaannya tadi apa tuh? Oh ya, kalau kita minta, fahami ya, saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak ada yang boleh memberikan sesuatu kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang buat apa-apa. Kalau kita kemudian datang kepada syekh, kita bilang, "Syekh, doakan saya agar saya mudah dapat jodoh, agar saya mudah dapat pekerjaan, agar saya dicintai oleh suami saya, agar saya sehat, kembali dikaruniakan kesehatan, saya lagi ada sakit dan lain sebagainya." Itu sama saja seperti halnya dengan ketika kita sedang sakit kepala, kita ambil obat, kemudian kita meminumnya. Kita tidak berkeyakinan obat tersebut menyembuhkan. Kita berkeyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Akan tetapi sunnatullah, Allah menjadikan apabila kamu minum obat, kamu aku beri kesembuhan. Kan seperti itu. Saudara sekalian, demikian pula dengan kita ini kadang-kadang ketika berdoa, doa kita macam tak yakin doa kita dijabah Allah.
Sementara kita tahu bahwa ada di atas muka bumi ini orang-orang yang doanya lebih didengar oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ibadahnya lebih baik, karena mereka hatinya lebih mulia, karena mereka kehidupannya lebih terjaga, karena mereka orang-orang yang telah mengemban beban dakwah sehingga kemudian ikut serta bersama dengan Nabi Muhammad menyebarkan syiar agama Islam. Doa mereka lebih dijabah Allah. Maka ketika kita kemudian berdoa, kita meminta kepada mereka untuk mendoakan kita kepada Allah. Tentu saja bukan kita meminta sama orang tersebut, kita meminta kepada Allah, akan tetapi lewat dia, gitu ya, lewat orang tersebut itu kita minta sebagai tolong dong mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi bukan artinya kita minta sama syekh tersebut, akan tapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya dengan bahkan kepada Nabi Muhammad sekalipun. Ketika kita bersolawat, bukan artinya Nabi Muhammad mengampuni kita, bukan artinya ketika kita baca solawat Nabi Muhammad menyehatkan badan kita. Tidak ada yang bisa menyehatkan badan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika kita banyak baca solawatnya, seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi Muhammad yang akan memintakan kepada Allah, sehingga dengannya hajat kita menjadi lebih mudah untuk diberikan kepada kita sekalian. Begitu ya, jelas ya kayak mana itu meminta kepada Allah dan mana itu meminta kepada makhluknya. Dan teman-teman sekalian, urusan kita meminta orang untuk berdoa kepada kita, itu memang ada hadisnya. Nabi Muhammad mengatakan, iltamisu min ikhwanikum du'a. Mintalah kepada saudara-saudara kalian sesama muslim doa. Karena engkau tidak pernah tahu dari lisan siapa doa tersebut diijabah oleh Allah. Nah, jika kita boleh meminta kepada sesiapa aja, orang yang bahkan kita nggak kenal untuk mendoakan kita, bagaimana pula dengan seorang soleh, bagaimana pula dengan orang alim, bagaimana pula dengan seorang syekh misalnya seperti itu. Yang ketiga, apa itu tawadhu? Tawadhu itu adalah meletakkan diri lebih rendah daripada derajat kita yang sebenarnya. Ini ya teman-teman sekalian, meletakkan diri lebih rendah, lebih bawah daripada derajat kita yang sesungguhnya. Sekarang masalahnya, derajat kita yang sebenarnya pun sebenarnya juga rendah. Karenanya ada seorang guru saya dulu di Hadramaut mengatakan bahwa at-tawadhu minna laysa tawadhu. Kata beliau, tawadhu dari kita itu bukan tawadhu. Tawadhu dari Nabi Muhammad itu baru tawadhu. Karena derajat beliau tinggi, tapi beliau letakkan dirinya lebih rendah daripada derajatnya. Kata beliau, tawadhu dari para aulianya Allah, para kekasih-kekasih Allah, itu tawadhu. Karena mereka letakkan diri mereka lebih rendah daripada yang sebenarnya. Tapi kalau tawadhu dari kita, meski setawadhu-tawadhunya kita, meski kita duduknya yang paling belakang, meski kita merasa bahwa ini saya adalah yang paling hina di tempat ini, bisa jadi itu benar. Jadi katanya beliau, tawadhu minnana, tawadhu dari kita ini ma'rifat qadrun nafs. Bukan tawadhu, akan tetapi tahu diri namanya. Gitu ya kayak? Jelas ya, baik. Terima kasih teman-teman sekalian, sudah hampir jam 12 kurang 7 menit. Saya akan langsung. Mari kita sama-sama berdoa, kita berselawat terlebih dahulu ya. Yuk. Selawatnya yang mana nih anaknya nih? Ikuti aja ya, sudah saya ya. Mohon maaf, saya mau dibawa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikuti sudah saya. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Lihatlah kepada semua yang berada di tempat ini ya Allah. Segenap hajat-hajat kami kabulkanlah dengan keberkahan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Lihatlah kepada semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Dan lihatlah pula kepada kedua orang tua kami ya Allah. Lihatlah pula kepada saudara-saudari kami ya Allah. Lihatlah pula kepada pasangan hidup kami ya Allah. Lihatlah pula kepada anak-anak kami ya Allah. Lihatlah pula kepada semua orang-orang yang kami cintai ya Allah. Pandang kami semua dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tengoklah hati-hati kami ya Allah. Segala keburukan yang ada di dalamnya kami mohon dengan cinta-Mu kepada Nabi Muhammad. Hilangkanlah yang buruk-buruk yang ada dalam hati kami ya Allah. Gantikan ia dengan sifat-sifat yang baik ya Allah. Hilangkan segala ujub, hilangkan hasud, hilangkan dendam, hilangkan kebencian. Allahumma ya Allah, hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, hilangkan kemarahan, hilangkan segala hal yang menghalangkan kami dari-Mu ya Allah. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah. Taruhkanlah dalam hati kami keimanan, taruhkanlah dalam hati kami kecintaan, taruhkanlah dalam hati kami tawadhu, taruhkan dalam hati kami ikhlas, taruhkan dalam hati kami syukur, taruhkan dalam hati kami sabar, taruhkan dalam hati kami segala sifat yang mendekatkan kami kepada keridhaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kesehatan yang sempurna ya Allah. Kesehatan pikiran-pikiran kami, kesehatan diri-diri kami, kesehatan roh kami, kesehatan hati kami, kesehatan badan kami. Angkat segala penyakit dari diri-diri kami ya Allah, baik zahir maupun batinnya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada Engkau kami memohon ya Allah, dengan keberkahan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbing kami menjadi hamba-hamba-Mu yang solehah, yang jadi istri di antara kami ya Allah. Jadikan ia istri yang solehah bagi suaminya, dan jadikanlah suaminya pun sebagai suami yang soleh bagi kami ya Allah.
Allahumma ya Allah, pandang anak-anak kami, jadikan kami ibu yang solehah bagi mereka, dan jadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah bagi kami ya Allah. Jadikan kami ibu-ibu yang menerima kebaikan dari anak-anak kami, dan jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang menerima kebaikan dari kami ibu-ibunya ya Allah. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Telah tak terhitung banyaknya dosa-dosa kami. Telah tak tercatat lagi bagi kami betapa banyaknya kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu sebelum kami mati ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu sebelum kami keluar dari muka bumi ini ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah, sebab kami tidak tahu seperti apa nasib kami jika kami menghadap-Mu dengan membawa begitu banyak dosa yang memenuhi diri-diri kami ini ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni mata yang seringkali memandang orang lain dengan pandangan menghina. Ampuni mata yang seringkali melihat hal-hal yang tidak membuat Engkau ridha pada kami ya Allah. Ampuni mata yang berulang kali menonton tayangan-tayangan yang tidak Engkau sukai. Allahumma ya Allah. Ampuni mata yang melihat yang bukan mahramnya dengan pandangan rasa suka. Ampuni mata ini ya Allah. Ampuni telinga kami yang seringkali mendengar sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Ampuni kami. Ampuni telinga kami yang seringkali mendengar sesuatu sementara orangnya tidak ridha jika kami dengar ucapannya. Ampuni lisan-lisan kami ya Allah. Allahumma ya Allah. Ampuni lisan-lisan kami ya Allah. Ampuni lisan-lisan kami ya Allah. Ampuni lisan-lisan kami ya Allah yang entah telah tercatat berapa banyak ghibah, entah telah tercatat berapa banyak kami memburuk-burukan orang lain, entah telah berapa banyak hati yang merasa tersakiti dengan ucapan kami ya Allah, entah telah berapa banyak kebohongan, entah telah berapa banyak namimah, entah telah berapa banyak dosa-dosa yang telah tertulis dari lisan-lisan kami ini ya Allah, bahkan kepada orang yang seharusnya kami hormati sekalipun. Telah berapa banyak lisan kami berkata sesuatu yang menyakiti orang tua kami, yang menyakiti suami kami, yang menyakiti anak-anak kami yang seharusnya kami cintai. Allahumma ya Allah, ampuni segenap dosa-dosanya ya Allah. Lisan-lisan kami ini ya Allah, ampunin ia dari segenap dosa-dosanya ya Allah. Jadikan lisan-lisan kami lisan yang terdidik. Jadikan lisan-lisan kami lisan yang terjaga. Jadikan lisan-lisan kami dengan keberkahan manusia yang paling pandai menjaga lisannya, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Keberkahan salawat kami jadikan ia sebagai penjagaan atas lisan-lisan kami ya Allah. Jadikan lisan kami ya Allah memiliki kemiripan dengan lisan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jagakan lisan-lisan kami ya Allah. Jangan lagi ada kebohongan sesudah hari ini ya Allah. Jangan lagi ada hati yang tersakiti disebabkan ulah lisan kami sesudah hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah, tangan kaki kami, perut farji kami mohon kepadamu, ampunilah segenap dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ya Allah, dan hati-hati kami ya Allah, hati-hati kami ya Allah, hati-hati kami ya Allah, yang seharusnya merupakan tempat Engkau melihat kami ya Allah, menjadi pusat pandanganmu selama ini ya Allah. Allahumma ya Allah, segala kekotoran,
segala kekeruhan, segala keburukan yang ada dalam hati kami, ampunilah ia ya Allah, ampunilah ia ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakan kebaikan dalam hati-hati kami. Bersihkan ia ya Allah, bersihkan ia ya Allah. Jernihkan yang keruh, bersihkan yang kotor, terangi yang gelap, lunakkan yang keras, lembutkan yang kasar. Allahumma ya Allah, kepada Engkau kami meminta ya Allah. Lembutkan hati yang keras, beri cahaya bagi hati yang gelap. Bersihkan yang kotor dan jernihkan yang keruh ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, kepada Engkau kami memohon ampunan-Mu untuk segenap kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Dan kami mohon bimbingan-Mu agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang solehah, agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau ridhai, agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau sayangi. Allahumma ya Allah, hidupkanlah kami dengan baik, hidupkan kami dengan indah, dan matikanlah kami pula dengan keindahan ya Allah. Matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami di saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di atas muka bumi ini, mudahkan kami pula mengucapkannya di saat sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkan, ringankan sakitnya sakaratul maut kami ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai salah satu di antara hamba-hamba-Mu yang Kau bisiki di saat kami mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, ia ridho dan engkau telah diridhoi olehnya. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Allahumma ya Allah, jadikan kubur kami nanti sebagai raudhah min riyadil jannah. Ringankan hisab kami, mudahkanlah perhitungan kami, lewatkan kami di atas siratal mustaqim dengan cepat dan selamat sampai di ujungnya. Karuniakan kepada kami syafaat Nabi kami Muhammad, karuniakan kepada kami kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai ke bulan Ramadan. Jadikan kami ya Allah dapat berbuat puasanya, dapat menjaga puasanya menjadi puasa yang Kau ridhai, dapat menjaga tarawihnya menjadi seperti yang Kau inginkan, dapat menjaga ibadah-ibadah kami di sepanjang bulan tersebut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahilah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Berkahilah Kak Dina, berkahilah semua orang-orang yang telah turut serta membantu majelis-majelis yang seperti ini ya Allah. Kabulkanlah segenap hajat-hajat kami semuanya yang berada di tempat ini. Berkahilah majelis ta'lim ini ya Allah. Kabulkan segenap hajat dari pengurus-pengurusnya. Kabulkanlah segenap hajat-hajat kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan diumumkan bahwa di luar sana terdapat buku-buku tulisan saya dan juga terdapat beberapa CD yang pernah saya sampaikan di Kuala Lumpur sini. Ada di luar sana bagi yang berminat untuk
dapat mendapatkannya di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis ucapkan terima kasih kepada Ustazah di atas tausiah soal jawab yang telah dijawab sebentar tadi dan di atas doa yang telah dibacakan. Sebelum berpisah, kita sama-sama berselawat. Kalau kita mulakan dengan selawat, jadi kita akhiri juga dengan selawat. Dan untuk AJK Helwa, sila tunggu sebentar sebelum lepas Ustazah beredar. AJK Helwa kita tunggu di sini. Dan marilah kita sama-sama berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi